Baik, sambil jalan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ya, rekan-rekan saya hormati. Ntar ya, saya hidupkan yang kamera satu dulu. Biar kawan-kawan bisa melihat satu lagi di sini. Karena kalau hanya satu kamera situ, nanti yang terlihat hanya saya. Ini biar terlihat kawan-kawan yang lain. Baik, ada masalah dengan tugas linknya? Nggak, ya siap ya. Baik, saya pindah kamera dulu. Ini pindah kameranya gimana sih? Video. Bentar ya, boleh sih belum pindah kamera ke belakang. Ya, sudah muncul situ ya. Ini kawan-kawan yang ada di kelas. Kalau saya stop ya. Nah, lihat situ ya. Baik, Marita. Halo Marita. Gambarnya apa tuh? Kawan. Oh, ini Miftah ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Baik, kita hari ini masuk ke materi berikutnya. Apa yang kemudian kemarin disampaikan di penugasan, itu nanti kita ulangi di waktu-waktu yang lowong saja. Makanya kemarin saya minta itu untuk dikerjakan, dilihat, kemudian dipelajari. Karena waktu kita terbatas dan materinya masih banyak, jadi kita harus coba loncat dulu masuk ke materi yang hari ini, ke Arduino yang kemudian sudah ada di Master Micro Arduino kita itu sudah cukup lama ya. Kita betul. Nah, kita akan pelajari satu perangkat eksternal ini ya, yang kemudian kita sebut atau disebut sebagai membran keypad 16 tombol di sini. Dan akan kita coba koneksikan ke bukan apa sih namanya ini, Misma Arduino Mega Pro Mini. Aduh, saya belibet jadinya. Jadi kalau kawan-kawan yang online, kelihatan nggak? Itu ya. Hmm. Saya duduk di sini dulu. Baik, kita sudah mempelajari Arduino itu sudah dari pertemuan pertama ya, kurang lebih dari sampai hari ini. Sebenarnya pertemuannya kalau di presensinya ini pertemuan ke berapa tadi? Ke-13 ya. Sebenarnya efektifnya hari ini pertemuan ke-11. 11 harusnya. Jadi karena kita sudah eh, dua kali libur, satu kali libur lebaran itu sekali ya, kali tiga kali ya berarti. Libur yang pertama itu yang di pertemuan kedua, kemudian kemarin kebetulan saya ada tugas untuk mendampingi kawan-kawan di tim robotikanya, jadi saya tidak bisa hadir karena tanggal tanggal 28 itu kemarin.
Baik, yang kita sekarang coba pelajari hari ini adalah Arduino Mega Pro Mini ini, yang kalau dilihat dari apa namanya perjalanannya ya, kita itu sudah punya hardware Arduino board ini dari Arduino ini sebenarnya ya. Tapi yang populer itu di pasaran itu adalah Arduino Uno ini karena memang dia yang pertama kali dikeluarkan oleh Arduino sebagai perusahaan yang kemudian punya hardware dan punya software. Dia perusahaan open source tapi dia kemudian juga menerima sumbangan. Jadi kalau kawan-kawan kemudian masuk ke arduino.cc ini ya, arduino.cc ini, nanti kan kalau kita mau mendownload, nanti kan ada pilihan kan, download only, download only. Ada kemudian apa namanya ya? Donate, donasi, donate. Nah, atau mendonasi. Jadi kalau misalkan kawan-kawan punya yang jadi masalah kan kita kan kalau mau donasi harus pakai kartu kredit gitu kan, tidak bisa transfer langsung ke mereka. Mungkin kalau ternyata itu ada di Indonesia itu kan bisa transfer kayak misalkan Bank BNI atau Bank BSI dan lain-lain. Tapi karena dia ada donasinya di luar negeri, maka dia biasanya menggunakan kartu kredit atau PayPal atau yang lain yang kemudian bisa dibayar secara online. Nah, karena itu kemudian kita tidak bisa, dan kebanyakan sih kita sih dari Arduino.cc masuk ke download, langsung download only gitu kan. Itu kan karena dia selama ini memang sampai sekarang itu masih gratis, jadi kita bisa download saja hardware, bukan hardware, software dari Arduino IDE-nya, Integrated Development Environment. Itu kan ya kalau tidak salah ya. Versinya yang sekarang ada itu 2.3.2. Ada yang lebih baru dari ini, nanti silahkan kawan-kawan bisa download. Saya kebetulan versi yang 1.8.13 itu kalau tidak salah punya. Habis itu saya install lagi 2.1.0. Pada saat saya terlanjur mengklik update yang 2.3.2, saya tidak bisa kembalikan ke 2.1.0. Otomatis langsung melekat yang 2.3.2 ini. Sampai sekarang yang ini. Jadi mungkin di awal-awal saya mengajar di semester ini ya, itu saya masih menggunakan yang 2.1.0 itu. Tapi pada saat saya sudah terlanjur mengklik update-nya tidak bisa diubah lagi. Nah, yang kita punya dulu di awal-awal di tahun 2012 itu adalah Dusemira di Milano ini. Dia pakai Atmega 168. Nah, kemudian kawan-kawan di tim robotika itu ada yang kemudian beli ini Arduino Uno karena memang dia yang paling terkenal. Tapi kita beli ini karena memang dia paling lengkap saat itu ya. Saya tidak bawa boardnya yang paling lengkap. Dia kemudian ada hardware-hardware tambahan yang kemudian melengkapi dari T-Mega 168 yang ada di situ mikrokontrolnya. Kemudian kita juga punya Mega 2560, tapi karena 2560 yang biasa itu ya, itu kalau saya pasang di sini, yang online saya perlihatkan. Kalau saya pasang di sini tuh dia akan nanti apa ya, meluber dari board keseluruhan Master Micro Arduino ini. Jadi saya kemudian tahun lalu itu meminta untuk Prodi membelikan ini Arduino Mega Pro Mini yang saya bisa masukkan di sini. Jadi dia bisa include sini. Ya kalau yang offline kan kawan-kawan bisa lihat di situ. Yang online tadi sudah saya perlihatkan. Nah kita akan menggunakan itu karena apa? Karena kita nanti akan menggunakan bisa jadi ya menggunakan banyak perangkat. Misalkan nanti ada LCD. LCD-nya mana saya tulis tidak? Ada LCD ya. Kemudian ada yang 16 button keypad membran itu. Kemudian bisa jadi kita perlu perangkat yang lainnya ya. Misalkan dot metric display. Dot metric display. Nah, nanti akan kita coba hubungkan ke banyak perangkat. Nah, untuk itu si Arduino Mega tidak sanggup kemudian mengakomodasi sekian banyak pin yang kemudian kita perlukan dalam rangka memberikan input, memberikan output ke LCD ataupun nanti dot metric display dan menerima input dari keypad ini. Kenapa saya langsung ke keypad? Karena tombol itu saya anggap sudah saya berikan materinya, walaupun kemarin saya belum jelaskan secara detail. Tapi saya anggap kawan-kawan bisa mencari literatur ataupun informasi di luar dari kuliah yang saya berikan ini untuk kemudian dipelajari bagaimana kemudian tombol toggle itu dioperasikan di microcontroller sehingga kemudian satu tombol itu bisa berfungsi lebih dari satu. Jadi kalau misalkan yang ada sekarang di sini ya,
Tombol itu kan kalau kita fungsikan satu ini untuk memberikan nol ataupun satu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan tombol toggle, belakangnya siap. Tombol toggle itu kalau dari resumomo gimana? Sudah ngerjakan resumenya? Sudah ngerjakan resumenya belum? Belum. Kira-kira tombol toggle itu apa anunya? Fungsinya. Tadi sudah saya sebutkan. Mungkin karena asik lagi membalas chat segala macam kan. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi. Jadi tombol toggle itu kan seperti yang saya berikan di grup. Nah, kita lihat grup 47. Linknya mana? Link. Hmm. Nah, ini ya. Mungkin sekilas saja nih saya menyinggung. Jadi di sini ada kemudian penggunaan tombol toggle dan juga LCD yang kemudian saya sudah tugaskan untuk membuat resumenya. Mungkin kalau kawan-kawan yang saya kira salah satu ataupun salah banyak di antaranya ini kan ada yang kemudian melemparkan program ini ke ChatGPT untuk kemudian ChatGPT bisa berikan resumenya. Karena dia bisa jelaskan kalau kita berikan program seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan memungkinkan itu ya, apa yang dijelaskan oleh ChatGPT kemudian diresume. Karena dia yang jelaskan akan panjang sekali. Hanya minta satu halaman itu untuk kemudian kawan-kawan mengidentifikasi dari masing-masing baris program ini kira-kira itu untuk apa. Kan sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, terkait dengan tombol biasa ya, ini ada tombol toggle. Tombol toggle itu kemudian kita bisa memanfaatkan satu variabel yang kemudian kita bisa apa namanya berikan nilainya dari nol kemudian satu 2. Kalau misalkan hanya 2 itu nol dan satu. Jadi kalau satu tombol mungkin kawan-kawan pernah lihat ya tombol ini, tombol on off ini. Siapa aja deh, siap. Tombol on off yang warna biru ini, kalau TV, AC ataupun LCD proyektor ini kalau kita tekan sekali dia apa? Hidupkan ya kan? Tekan lagi kan, menyalakan. Dan sebaliknya gitu kan. Nah, jadi dia kondisinya hanya apa? Nol dan satu gitu. Atau satu dan 2. Tapi yang paling umum kalau di digital itu kan nol satu dulu. Nah, itu salah satu tombol toggle yang real ada di lapangan atau di apa namanya di keseharian kita gitu. Atau juga saya tekan tombol freeze di sini ya. Ini ada tombol freeze gitu kan. Nah, itu kan tulisannya ada berhenti. Saya tekan lagi dia hilang. Kalau saya tekan freeze ini kan di LCD ini, maka saya ubah-ubah di sini itu tidak akan berubah di tampilan sini. Karena dia lagi nge-freeze. Bahasa itunya berhenti. Tapi kalau bahasa tombol ini freeze. Freeze itu artinya beku ya, dibekukan. Nah, itu salah satu tombol toggle. Nah, tombol toggle itu kita bisa program. Misalkan nih ada lagi yang lain ya. Ada tombol menu nggak sini? Nah, ini tombol menu. Nah, tombol menu juga sama nih. Kalau saya tekan sekali dia kan ada menunya itu. Nah, kemudian kalau misalkan saya tekan di sini ya, tekan ke bawah ya ini ya. Nah, ini sudah berubah nih. Anggap saja dari 0 ke 1. Tapi saya tekan lagi, dia berubah lagi. Nah, di sini bisa coba lihat ya. Anggaplah dari 0 tadi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi satu tombol panah ke bawah ini itu ada 8 fungsi. Pada saat tampilan menunya adalah menu awal seperti ini. Nah, itu salah satu lagi contoh real penggunaan atau pengaplikasian namanya tombol toggle. Jadi satu tombol ini bisa berfungsi lebih dari satu. Oke, saya kembalikan lagi menunya ini. Nah, ini mungkin kalau kawan-kawan yang online tidak melihat ya tadi ya, tampilan menu dari LCD proyektornya. Nggak tahu kalau iya nggak bisa lihat karena yang bisa ngelihat hanya yang offline di kelas ini. Mohon maaf. Baik, paham yang online, Miftah, Matthew? Jadi kalau Miftah atau Matthew punya TV di rumah itu kan sekali tekan tombol menu, nanti kemudian bisa navigasi pakai tombol panah kiri kanan bawah itu ya, kanan kiri bawah atas. Itu kan satu tombol itu bisa berfungsi lebih dari satu kali. Kalau tadi menu itu ditekan sekali muncul menunya, ditekan sekali lagi menunya hilang atau menunya
disappear itu apa sih? Ya hilang ya. Kemudian kalau tadi tekan tombol power sekali tekan kemudian kondisinya kalau kondisinya hidup maka dia akan mati. Kalau kondisi LCD proyektornya mati dia akan hidup. Nah, kalau seperti itu. Nah, di program yang saya minta kerjakan itu kurang lebih nanti akan mempelajari hal-hal yang sederhana. Kemudian di situ hanya dua kondisi saja. Kalau kawan-kawan lihat itu tombol dari kan awalnya nilai toggle itu adalah nol nih di awal. Kan nilainya nol. Tapi pada saat ditekan sekali tombolnya, maka toggle-nya akan diberi. Nah, ini kan tombolnya ditekan ya sama dengan nol ini. Kemudian dia nilai variabel toggle-nya dijadikan satu di sini. Nah, kemudian kalau dia bernilai tidak ditekan ya atau bernilai satu, kemudian dia akan dikembalikan lagi nilainya jadi. Nah, seperti itu terus ya. Jadi kawan-kawan mungkin kalau mau nyoba boleh itu dicoba. Baik, ini adalah penugasan kemarin. Saya kembali atau kita kembali ke sini. Nah, di hadapan kawan-kawan sekalian itu kan tadi ada tombol ya. Tapi di materi sini sebenarnya ada RTC. Saya lewati dulu ya RTC-nya. Real time clock ini saya tidak lewat sampaikan dulu karena kita mungkin terlalu jauh ke sininya ya. Nanti aja. Kita masuk ke sini dulu. Nah, jadi kalau RTC dia pakai I2C ya. Kita sudah pakai I2C, kawan-kawan sudah tahu. I2C yang untuk kemudian LCD kemarin, LCD yang 16 kali 2 itu. Nah, si RTC juga itu pakai ini. Tapi kita tidak, atau saya tidak bahas dulu di pertemuan hari ini ya. Dia tuh ada data, ada clock. STA itu untuk data, SCL itu serial clock. Baik, kita lanjut dulu masuk ke keypad dulu ya, karena waktunya terbatas. Jadi coba kawan-kawan sambil perhatikan dan lihat di pengertian 4 kali 4 LCD ini, LCD apa? Membran keypadnya ini. Bentuknya seperti ini kalau yang online ya, saya perlu perlihat. Ada eh, saya pin di sini. Ya. Kelihatan nggak, Matthew? Nah, Kelihatan Pak. ini keypad yang kawan-kawan mungkin bisa atau pernah lihat ini ya. Rido pernah lihat di mana keypad kurang lebih seperti ini? Dok, pernah lihat di mana keypad seperti ini? ATM ya. Oke, ini ada di ATM katanya. Ada lagi yang pernah melihat tombol seperti ini ada di mana? Fanya. Pernah lihat di mana? Di sini. Pernah ke hotel tidak? Pernah ke hotel. Pernah nginep nggak di hotel? Oh, di lift ada ya. Kan di hotel itu kadang-kadang ada berangkas ya yang di itu ada tombol ini biasanya. Iya ya. Ya, gitu ya, kurang lebih. Tadi di lift ada di ATM, Di simulator, Pak. di simulator ada juga. Oh ya, di simulator ya, kan memang simulator. Marita. Baik, nanti yang kawan-kawan mungkin sudah bisa menggunakan simulator juga silahkan ya. Miftah, perlihatkan di mana simulator ya, Miftah? Iya Pak. Nanti kalau mungkin kan Miftah bisa sharing untuk nama simulatornya apa. Kawan-kawan mungkin kalau yang kebetulan belum pernah sama sekali memegang Arduino boardnya, itu bisa juga kemudian menggunakan simulator itu. Tapi karena kita sudah sediakan di laboratorium di kampus, nanti kawan-kawan bisa pinjam ya. Ini sudah lebih dari setengah semester, katanya belum ada yang pinjam. Saya tanya ke laboratorium mahasiswa nanti boleh pinjam peralatan ini. Nanti setiap minggu ini saya titipkan di ruang server tempatnya Pak Ruslan atau Pak Akbar ya. Satu box ini. Baik, keypad membran ini kebetulan sudah kita punya cukup lama ya, tapi baru tahun kemarin itu saya coba sampaikan ke mahasiswa juga.
Jadi sudah cukup lama kita punya dan belum pernah juga dipraktekkan dan baru tahun kemarin di mata kuliah yang sama saya pakai ini untuk kemudian sampaikan materinya ke kawan-kawan mahasiswa. Nah, jadi intinya di dalamnya itu ada kemudian beberapa apa namanya pin ya. Di situ ada kemudian jadi 16 pin yang kemudian untuk kita bisa koneksikan ke microcontroller kita hanya menggunakan 8 pin saja. Tidak perlu semua pinnya kita hubungkan. Nah, idealnya nih ya, idealnya sebentar saya pakai. Kalau kita menghubungkan 8 tombol ini ya ke microcontroller, maka kita perlu juga 8 pin, ya kan? Kalau 16 tombol, logika sederhananya kita juga perlu 16 pin. Jadi kalau misalkan ini digital pinnya nanti ada dari 0 sampai sampai 13, maka ini untuk menghubungkan 16 tombolnya tidak bisa ke Arduino Uno ya. Karena kita perlu 16 pin. Tapi karena dia menggunakan model matrix seperti ini ya. Jadi ada baris ada kolomnya. Ini kolom, 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 kolom. Ini ada barisnya. Ada 4 baris nih ya, dan 4 kolom. Maka dia mau menggunakan model metrik sehingga kita hanya perlu menggunakan 8 pin saja. Dari 16 pin yang harusnya kita gunakan untuk dihubungkan ke microcontroller, maka kita hanya menggunakan 8 pin. Akhirnya kita bisa menggunakan keypad membran 16 tombol ini ke Arduino Uno karena hanya 8 pin saja yang diperlukan. Jadi dari 14 pin digital yang ada di Arduino Uno ini kita bisa gunakan. Tapi saya loncati kita hubungan ke Arduino Uno-nya, kita nanti langsung masuk ke Arduino Mega Pro Mini ini. Jadi Arduino Mega Pro Mini ini sudah saya minta di lab di tahun lalu. Ukurannya jauh lebih kecil dari Arduino Uno. Mungkin berapanya ya? Anggaplah 3/5-nya ya, 3/5-nya. Dari keseluruhan besar atau ukuran dari Arduino Uno ini, dia hanya 2 atau 3/5-nya aja. Nah, ini nanti akan kita hubungkan di Arduino Mega Pro Mini-nya, tapi kita akan gunakan pin yang lain ya. Jadi kalau nanti di slide itu saya memberikan contoh program yang kemudian bisa dihubungkan ke Arduino Uno dan ada satu contoh program nanti yang kita gunakan ke Arduino Mega Pro Mini. Jadi kita tancapkan di sini nantinya. Kayak gini ya. Pinnya pin berapa nanti akan kita lihat. Nah, jadi tancapinnya seperti ini nanti. Cuma agak kebalik jadinya ya. Tapi saya mohon jangan dipelintir nih ya kabelnya ya. Karena ini kabel fleksibel, jadi dia kalau dipelintir sekali, nanti kalau dikembalikan bisa error, bisa patah nih hari ini. Jadi ini kabel fleksibelnya yang kemudian ada 8 pin, tadi mewakili baris dan kolom. Nah, akan kita lihat, dia terdiri dari apa saja ya baris dan kolomnya itu. Jadi intinya dia akan menghubungkan, kalau kita tekan itu atau kita pencet, dia akan menghubungkan nanti pin-pin yang ada di situ, ada pin tembaganya, yang kemudian akan menghubungkan antara baris dengan kolom. Ini tidak jalan ini. Oke, jalan. Saya tidak bahas ininya ya. Ini kawan-kawan bisa lihat di situ. Bagian belakangnya katanya di sini sudah ada stikernya. Jadi kalau misalkan kita cabut atau kita lepas ini kita bisa tempel ke box. Misalkan ini box microcontrollernya ya. Kita lepas ininya stikernya kita tempel gini. Eh, balik. Nah, tempel gini. Kalau yang online bisa lihat tempel gini. Atau misalkan box ya, ini ada boxnya. Tapi ini kotak hard disk. Jadi ini contoh saja. Nah, kemudian di situ kan ada tulisannya nomor 4 ya. Nah, kalau dari bahan sendiri dia dibuat dari silikon. Kemudian di belakang tadi ada stiker atau kemudian bahan yang kemudian kita bisa gunakan untuk menempel. Tapi sekali tempel kalau dicabut bisa error ya. Jadi kalau saran saya sih kalau misalkan mau nempel itu beri isolasi di pinggir-pinggirnya aja. Jadi kalau satu waktu kecuali memang sudah fix di situ peralatan yang kemudian kita gunakan dan menggunakan keypad 16 button ini, kemudian baru kita tempel di situ, tidak mau dicabut-cabut kemana-mana lagi. Nah, kalau secara fisik dia kurang lebih seperti itu ya, bagian depan dan bagian belakangnya. Tapi bagian belakang itu tidak bisa kita lihat karena apa? Karena dia ada stikernya. Kalau dilepas itu kan bagian yang melengketnya itu yang kemudian muncul. Kalau yang penasaran bisa dibuka sedikit gitu ya. Tapi kalau dilepas, betul-betul dilepas nanti dia akan nempel kemana-mana. Kalau kita tidak angkat ininya.
Baik, kemudian secara elektronik kurang lebih seperti ini. Bentar, saya hilangkan dulu. Nah, kawan-kawan bisa lihat di situ, kalau kita menekan tombol 7 ya, angka 7 di situ, maka yang terjadi adalah itu akan menghubungkan antara baris ketiga dengan kolom satu. Kawan-kawan bisa lihat di situ. Kalau misalkan kolom satu terhubung dengan kolom baris satu, maka itu yang terjadi adalah tombol berapa? Kolom satu baris satu. Tombol berapa yang ditekan? Satu. Itu nanti bisa jadi pertanyaan kalau ujian ya. Kalau yang ditekan misalkan angkanya 2560 itu antara baris apa saja yang terhubung? 2560. Itu kan nama mikrokontroler yang kita gunakan sekarang ya. Nih 2560. Mega Pro Mini 2560. Kalau angka 2 berarti yang terhubung apa? Dia berarti yang terhubung adalah baris satu dengan kolom 2. Angka 5 itu berarti adalah baris 2 kolom 2. Angka 6 itu baris 2 kolom 3. Angka 0 itu baris 4 kolom 2. Beda kan? Dari masing-masing kombinasi angka itu, dia tadi terdiri dari kombinasi baris dan kolom ya. Itu nanti dia akan kalau di programnya dia akan secara bergantian di apa namanya? Dijadikan input dan output. Kalau misalkan baris itu suatu saat dijadikan output, maka kolomnya akan jadi input dan sebaliknya ya. Kalau barisnya kemudian output, maka inputnya ada di kolom seperti itu. Jadi nanti di programnya itu jadi di contoh programnya dia akan melakukan proses scanning di baris dan kolom. Yang sekarang dijadikan apa namanya input itu baris atau kolom. Jadi dia akan selalu berkebalikan antara baris dengan kolom. Jadi mikrokontroler nanti suatu saat dia akan memberikan output ke baris, kemudian menerima input dari kolom, dan kemudian suatu saat akan memberikan output di kolom dan menerima input di baris. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kebalikan antara baris dan kolom. Nah, jadi kalau misalkan nanti ditanya pas ujian, saya masih ragu-ragu apakah bisa ujian praktikum apa tidak. Anggap saja ujiannya teori dulu gitu ya, teori dulu. Jadi nanti akan bisa jadi akan muncul lagi pertanyaan terkait dengan membran keypad 16 tombol ini ya, 16 button ini. Baik, kita lanjut. Ada yang tidak paham dengan proses ini? Paham sudah ya hubungan antara dengan baris dengan kolom. Mungkin yang belum paham ataupun belum bisa ditangkap logikanya secara sementara ini adalah bagaimana kemudian baris itu dijadikan output, kemudian kolom dijadikan input, kemudian kebalikannya barisnya sebagai input, kolomnya sebagai output. Belum ya, belum. Nanti nanti akan kalau kita lihat programnya kan kita bisa pahami insya Allah. Saya geser dulu ke bawah nih, menghalangi soalnya ya, penglihatan kita. Baik, di layar ini terlihat bahwa itu ada baris dan kolom. Row itu baris, C itu kolom. Jadi kalau kita lihat searah ini ya, seperti ini, arah dari depan gini, maka itu ada pin-pin yang kemudian menginformasikan yang mana yang baris, yang mana kolom. Paling kiri itu adalah row baris satu, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di pin yang kelima itu adalah kolom 1 sampai kolom 4. Jadi barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Ya, kamu bisa lihat di situ. Berikutnya, nah ini hubungannya ke Arduino Uno. Jadi saya nanti atau di sini sudah eh, coba buatkan programnya untuk kemudian bisa dikoneksikan ke Arduino Uno. Saya kurang tahu Miftah itu di Arduino di simulatornya ada Arduino Mega Pro Mini tidak? Miftah. Tidak ada, Pak. Adanya Arduino Mega. Adanya Arduino Mega ya. Oh ya, sama kok, sama. Ya, Ya. Kalau di simulator kan bisa dihubungkan kemana saja ya. Maksudnya kalau Arduino Mega yang ada di simulator itu kan bisa connect ke mana saja di keypadnya. Tapi kalau di Arduino Mega Pro Mini ini kalau kita ingin langsung menancapkan ke papannya sini ya, papannya sini ini kan kita tinggal atau kita pilih nanti konfigurasi pinnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya karena dia jajarnya adalah dari 17, 19 nanti 21, 27, 29, 31. Nah, jadi kita jajar di situ. Nanti konfigurasi pinnya kita sesuaikan. Nah, kemudian kalau yang di Arduino Uno itu juga dia jajar saja nanti dari pin 2 sampai pin 9.
Itu kalau yang menggunakan Arduino Uno ya. Kita hari ini akan menggunakan Arduino Mega Pro Mini. Jadi sebelumnya kita harus lihat dulu konfigurasi pinnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di eh, papan master micro Arduino-nya yang sudah ada di masing-masing. Itu kemudian ada di pojok ini ya, mana? Pojok kiri bawah ya. Itu Arduino Mega Pro Mini yang dia bentuknya lebih kecil daripada Arduino Uno. Jadi memang sengaja saya minta itu di ke Prodi waktu itu karena memang untuk saya bisa pasang ataupun tancapkan di itu di Master Micro Arduino modulnya. Jadi tidak menambah eksternal akrilik lagi di sini, langsung saja di situ ya. Saya pasang. Baik, berikutnya kalau kawan-kawan perhatikan di situ dia punya kurang lebih 50-an digital pin dan ada 16 pin analog kalau tidak salah ingat ya. Jadi analog pinnya ada 16 kurang lebih, jadi 0 sampai 15. Kemudian digital pinnya lebih dari 50. Lebih dari 50. Bayangkan kalau kemarin kita menggunakan Arduino Uno itu hanya ada 16, bukan, 14 digital pin. Kalau di sini ada 50, berapa kalinya? 14, 50 dibagi 14. Lebih dari 4 ya, hampir 5 ya. Kalau 5 itu kan 48, 14, ya 48, 16, 5, 46 ya. 56. Ya 4 kalinya lah kurang lebih ya. 14 tambah 14, 28. 28 tambah 28 kan 56. Ya kurang lebih 4 kalinya. Baik, kita lanjut. Jadi kalau nanti kita nanti bisa apa namanya menghubungkan banyak perangkat, maka dari Arduino Mega Pro ini kita bisa hubungkan banyak sekali perangkat yang asalkan cukup digital pin ataupun analog pinnya, maka kita bisa pasangkan ke situ. Eh, Baik, di situ ada keterangan macam-macam ya nanti ada PWM PIN dan seterusnya. Kita tidak gunakan dulu di mata kuliah ini, tapi nanti akan kita gunakan di mata kuliah berikutnya di semester ganjil ya, ganjil. Karena nanti di program robotika nanti akan berguna. Kemudian di situ kawan-kawan bisa lihat ada ICSP PIN juga di situ ya di paling mana nih? Sebenarnya di bawah nih, posisinya di bawah nih. Tapi dia keterangannya ada di atasnya, ICSPP. Nah, jadi kalau nanti suatu saat kita kemudian mengalami kerusakan dari USB controllernya, USB controller itu ada di sini. Yang saya tunjuk nih, kalau saya, nah, ini USB controllernya ada di sini. Ini kan ATmega 2560-nya ini. Kemudian yang ini yang saya bulati lagi adalah ini yang 12 MHz adalah kristal untuk komunikasi dari laptop ke USB controller ini. Melewati USB controller ke ATmega. Jadi kalau kita mau program itu yang berperan ini, rangkaian ini ya. Nah, di sini. Nah, kalau nanti ditanya gunanya USB controller apa? Gunanya untuk nanti memberikan jalan dari laptop ke microcontroller dan sebaliknya, dari microcontroller ke laptop. Kemudian untuk dia bisa jalan secara mandiri nanti dia menggunakan kristal yang lebih besar nilainya nih ya. Jadi dia jalan di frekuensi 16 MHz. Kalau tadi di belakangnya si Hap itu siapa namanya? Hah? Wildan. Wildan itu kalau di handphonenya berapa kecepatan handphonenya? Pernah lihat nggak? Berapa core? 4 core, 8 core. Satu core-nya berapa berapa megahertz? Ini kalau di komputer saya kan gini nih. Ini kalau komputer saya. Kalau yang bawa laptop itu kan bisa dilihat. Saya tuh. Nah, ini komputer saya kan pakai Core i7 dari generasi ke-10 ya. Ini kecepatannya kurang lebih 1,3 gigahertz per core-nya karena dia punya 4 core di sini. Nah, kecepatan real time-nya sekarang adalah 3,4 gigahertz. Nah, di microcontroller kita tadi yang ada di sini ya, yang ada di Arduino Mega Pro Mini itu hanya menggunakan 16 MHz. Ini kecil sekali ya kalau dibandingkan dengan apa yang ada di handphone kawan-kawan sekalian ataupun yang ada di laptop.
beda jauh ya. Memang karena beda kelas, beda perangkat, jadi mikrokontroler ini memang tidak diberikan clock untuk kecepatan yang sampai gigahertz belum sementara ini ya. Mungkin nanti ada seri lain yang kemudian bisa lebih tinggi dari yang ada sekarang-sekarang. Baik, saya lanjut lagi atau kita lanjut lagi ya? Saya hapus dulu nih ya. Baik, ini saya hapus dulu nih. Ini kalau, aduh, hilang lagi. Kalau kita menggunakan LCD nanti ya, kita bisa gunakan pin-pin yang sama dengan yang ada di Arduino Uno. Tapi tadi pagi saya mencoba mengoneksikan LCD itu ke Arduino Mega Pro Mini itu ada yang trouble. Jadi nanti kita akan coba menghubungkan keypadnya dulu. Kita akan baca nanti di serial monitor ya. Saya kurang tahu ini apa yang kemudian terjadi dengan LCD koneksi ke Arduino Mega Pro Mini-nya. Nanti saya coba lagi dia hubungkan ke Arduino Uno-nya. Baik, untuk kemudian si Arduino Mega Pro Mini ini ya terhubungkan ke keypad, kita mau bisa menghubungkannya gini langsung ya di bawah sini. Jadi di bawah itu ada pin kalau paling kanan, kanan ya paling kanan sini, itu pin 31. Mundur ke kiri pin 29, 27, 25, 23, 21, 19 dan 17. Nah, karena kita tidak ingin membuat atau menghubungkan jumper-jumper dari keypad ini ke microcontrollernya ya atau ke Arduino-nya, maka kita langsung tancap saja seadanya gitu. Tancap seadanya di situ dan nanti pinnya saja kita sesuaikan ya. Jadi yang tabel di sebelah itu adalah tabel untuk LCD ya, tapi kita tidak gunakan dulu di situ. Saya mungkin kalau yang pakai simulator bisa gunakan ya. Karena kalau pakai simulator itu kan kemungkinan gagal untuk koneksinya itu lebih sedikit daripada yang langsung hardware seperti ini. Kalau pakai simulator dia kan kalau dihubungkan satu ke dua, ya udah dia hubungan satu ke dua. Tapi kalau di sini bisa jadi ada pin yang kemudian yang entah longgar, entahpun gagal menghubungkan antara Arduino Mega Pro Mini-nya ke LCD-nya. Nanti kita coba lagi ya. Baik, kebetulan kalau kita jajar langsung ini ya, tanpa memberikan konektor apa-apa lagi ya di sini ya. Jadi jumpernya tidak kita gunakan. Kalau kita menghubungkan ke pin lain, nanti kita perlu jumper. Jadi saya tidak ingin menghubungkan dia dengan menggunakan jumper. Langsung saya tancap sini. Yang kebetulan dia terkoneksinya pin dari kolom dan barisnya itu yaitu kan R1. Yang paling kanan itu adalah kolom 4. Kolom 4 terhubung ke D31. Kemudian kolom 3 terhubung ke D29 dan seterusnya row 1 atau baris pertama itu terhubung ke D17. Ya, jadi saya sudah tuliskan di situ ya. Sudah perlihatkan di sini. Walaupun ini keypadnya tidak lagi proporsional. Karena saya menyesuaikan posisi pin-pinnya itu. Jadi kalau kawan-kawan lihat di situ ya, R1-nya di D17, paling kanan, kemudian C4 atau kalau 4 di pin 31. Nah, pin-pin itu yang perlu kita ingat dan kemudian kita konfigurasikan ke apa namanya? Di Arduino-nya nanti ya, di Arduino IDE-nya. Baik, saya lanjut dulu. Nah, ini koneksi LCD kemarin ya. Ini saya hanya mengingatkan saja. Jadi kalau di Arduino Uno, pinnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di konektor 3 untuk LCD-nya sama itu. Kita hubungkan nanti ke konektor 1 pin 2, konektor 3 pin 1 itu ke Arduino pin 2 dan seterusnya. Nanti kalau mau persis sama dengan itu bisa dihubungkan langsung dari LCD melalui konektor 3 ke Arduino Mega Pro Mini-nya. Kalau atau di simulator tadi Miftah pakai Arduino Mega biasa. Baik, lanjut ya. Tapi di program ini nanti saya tidak gunakan atau tidak konekkan dulu ya. Ini programnya saya lewati dulu yang ini. Ini yang kemudian tadi untuk menguji coba apa namanya koneksi LCD ya. Tapi tidak saya koneksikan dulu sementara ini. Makanya saya tidak kirimkan file ataupun kode program ini ke grup nanti aja. Baik, sebelum kita gunakan keypad 16 button yang kita sekarang punya ini ya, kawan-kawan bisa buka Arduino IDE-nya, kemudian install terlebih dahulu keypad library-nya. Jadi pada saat kita nanti buka nih, saya buka di sini. Saya buka Arduino IDE-nya dulu. Ini Blink tadi.
Ya, saya buka file baru. Nah, saya buka file baru. Sekarang kawan-kawan bisa install lewat sini ya. Di sebelah kiri itu ada tombol atau menu library ya, library manager. Kemudian bisa diketik keypad. Nah, ini kan keypad by Mark Stanley Alexander Breivik di situ. Entah orang mana nih ya beliau ini. Nah, kalau sudah diinstal, maka kita bisa nanti gunakan library-nya untuk membaca data dari keypad membran ini ya, 16 button. Jadi kalau misalkan di situ sudah terinstall seperti di tempat saya sekarang ya, itu ada tulisannya remove-nya. Tapi kalau misalkan belum, nanti ada tulisan install-nya. Yang belum diinstal, silakan diinstal dulu. Nah, kalau sudah diinstal ya, nanti di dalam program ini ya, kita tinggal include-kan saja library-nya. Jadi library, kemudian keypad di sini ya. Nah, di tempat saya sudah ada, karena sudah saya install sebelumnya. Saya klik, maka di programnya atau di coding programnya ini akan muncul di paling atas itu ada dua library langsung ya, dia sertakan di situ. Include key.h dan juga include keypad.h. Saya rasa cukup jelas ya untuk kemudian instalasinya tadi tinggal di sini ketik keypad di keypad manajernya ini. Ini kan buka, kalau keyboard beda lagi ya. Kalau keyboard nanti dia muncul juga nih. Saya tidak atau kita belum membaca langsung keyboard. Kita hanya membaca keypad biasa. Nanti keyboard juga bisa kawan-kawan baca. Mouse juga bisa di sini. Siapa tahu ada yang mau baca mouse gitu ya. Posisi mouse itu ada di mana? Kan dia nanti akan menginformasikan posisi X, Y-nya. Baik, kita lihat dulu. Kita hanya menggunakan keypad biasa ini dulu. 16 kali 16 button ini ya. Saya kembali ke slide dulu ya. Nah, kalau kawan lihat itu kan di slide saya masih menggunakan versi yang 2.1.0 seperti saya sampaikan di papan tulis tadi. Tapi karena saya sudah terlanjur mengklik update dan dia sudah mengupdate, saya tidak bisa kembalikan lagi ke versi 2.1.0. Padahal cukup ringan maksud saya dengan versi 2.10. Karena 2.3.2 ini memang library-nya sudah masuk semua di situ, tapi memang cukup berat di laptop saya. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, itu keypad tadi. Kalau sudah terinstall dia akan muncul tulisan keypad Mark Stanley Alexander Breivik itu install. Ada tulisan nanti remove ya di bawahnya lagi. Baik, ini adalah coding programnya. Kita inisialisasikan dulu ya. Kita perlahan saja nih. Saya kopikan perlahan aja ya. Tidak sekaligus semuanya. Oke. Di layar ini yang tampil adalah kalau kita mengoneksikan membran keypad yang 16 button ini ke Arduino Uno ya. Jadi di situ pin yang kita gunakan untuk kolom dan barisnya dari pin 2 sampai pin 9. Tapi karena kita gunakan adalah eh, ini Master Micro bukan Arduino Mega Pro Mini, jadi saya ubah itunya konfigurasi pinnya ya. Konfigurasi pinnya tidak lagi seperti yang tadi Arduino Uno ini, tapi adalah seperti ini jadinya. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Jadi row-nya dari pin 17 sampai 23, kemudian kolomnya dari 25 sampai 31. Jadi bedanya di situ. Semuanya pin ganjil ya, karena satu baris bawah ini itu pin ganjil semua. Dari pin uh, 3 kalau tidak salah, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai 31. Dari pin 3 sampai pin 31. Jejer ya. Baik, kita coba dulu satu-satu nih ya perlahan. Bentar, saya masuk ke sininya dulu. Nah, kalau dulu ya saya menyertakan apa namanya? Library-nya itu hanya satu aja nih, keypad. Tapi sekarang sudah ada tambahan lagi. Kita saya inikan dulu ya. Eh, saya copy pastekan ke sini. Kawan-kawan bisa lihat di situ. Ini perlahan ya. Sambil sambil diketik, sambil saya kopikan ke grup saja ya, biar cepat ini. Saya geser dulu ya.
Nah, kita perlahan lagi ya. Kawan-kawan bisa copy paste dari yang ada di grup itu. Kemudian sambil dipelajari dan lihat. Nah, di sini ada konstanta namanya. Mungkin ada yang hal baru lagi di program kita ini. Namanya konstanta. Kemudian tipe datanya byte. Kemudian di sini ada namanya ini rows ya, rows. Rows itu baris. Barisnya ada 4, kemudian kolomnya juga 4. Di sini kita akan membuat sebuah metrik ya. Metrik yang kemudian kita susun. Jadi kalau nanti kebetulan misalkan kawan-kawan ketemu atau beli keypad yang susunannya tidak sama seperti ini, A B C D 1 2 3 4 sampai 1 sampai 0 sampai 9-nya itu, A B C D-nya beda lagi ya, misalkan ada lagi. Kemudian ada yang beli lebih dari 16 pin 16 tombol, maka nanti biasanya disesuaikan. Misalkan 5 kali 5 gitu ya, atau 6 kali 6 disesuaikan. Sama seperti kita kemarin menggunakan LCD ya. Ada yang LCD yang 16 kolom 2 baris, ada nanti LCD yang 20 kolom 4 baris. Nah, kebetulan saya tidak bawa contoh yang 24 baris. Nah, yang kita gunakan sekarang kebetulan adalah si tombol-tombol atau membran keypadnya yang 4 baris dan 4 kolom. Nah, kita tulis ini 4 baris, 4 kolom. Nah, kita membuat metrik di sini yang kemudian ada atau terdiri dari baris dan kolom. Ya, kemudian ini karakter dengan variabel keys ini ada row dan kolomnya. Kita buat dan kita susun sesuai dengan susunan dari keypadnya ini. Kalau nanti kawan-kawan penasaran dan iseng ya, misalkan ya iseng, ini diubah saja susunannya. Ini satu, duanya di sini misalkan ya. Kemudian di sini tiganya di sini. Tapi nanti pada saat ditekan angka 7, itu yang muncul adalah angka 3 atau terbacanya angkanya 3. Karena apa? Karena kita susun di metriknya sini adalah kurang seperti ini ya. 1 2 3-nya tidak jajar dari kiri ke kanan tapi dari atas ke bawah. Ini saya undo dulu ya. Baik. Oke ya, ini sudah tadi saya copy pastekan di setup. Sekarang kita lihat di setupnya ada apa. Di setup, oh masih ada lagi sebelum setup ya. Ini konfigurasi pinnya ya, konfigurasi pin. Ini saya kira kawan-kawan bisa ketik saja secara manual di situ di programnya. Ini tipe datanya tetap sama karena dia hanya menggunakan angka dari maksimal mungkin 50-an ya kalau nanti kita menggunakan digital pin yang berikutnya lagi. Di sini kan digital pin yang kita gunakan digital pinnya 17, 19, 21, 23. Untuk pin dari barisnya ya, row pins di sini. Row pins. Nah, jadi baris yang tadi itu kita sudah hubungkan dia ke 17, 19, 21, 23. Kemudian untuk kolom pinnya, kolom pinsnya sini kita gunakan pin 25 sampai 31. Kawan-kawan bisa ketik ini ya. Kemudian berikutnya lagi di sini ada kita namanya keypadnya. Keypad ini dari yang tadi ya, dari library-nya namanya keypad. Library keypad. Kemudian ini ada lagi kita membentuk kelas ya namanya keypad juga di sini. Kebetulan dia menyontohkan ini adalah keypadnya sama semua harusnya mungkin ditulis keypad apa namanya keypad kelas 47 misalkan gitu ya boleh. Di sini ada perintah keypad kemudian make key mapnya dibuat dia membuat peta dari tombol-tombolnya ini. Ini tadi keysnya tadi yang sini ya. Nah nih keysnya sini dari sini. Nah baru di dalamnya ada lagi. Jadi ini tadi metriknya ya. Metriknya ada di sini. Yang kita sudah buat tadi tipe data dari metriknya adalah karakter ini. Ini, kemudian koma, jumlah pin dari barisnya, kemudian jumlah pin dari kolomnya. Baru di sebelahnya itu, nah, row columns ini. Ini pinnya ya, nama pinnya itu yang sini. Ini rows-nya 17, 19, 21, 23 dan kolomnya ini di sini. Dari pin 25, 27 sampai 31. Nah, oke. Baik, saya kopikan lagi aja. Biar cepat ya nyobanya ya.
Nah, berikutnya di serial kita akan di setup kita akan memanfaatkan nanti serial monitor untuk melihat hasil tampilan pembacaan dari membran keypadnya ini ya. Jadi tadi yang pertama kita melakukan eh, penyertaan dari library, kemudian ini ada konstantanya, rowsnya 4, barisnya 4 ya, kolomnya 4. Kemudian kita membentuk metrik di sini. Kalau di bahasa lainnya, metrik ini disebut sebagai array ya, data array. Data array di sini disebutnya atau variabelnya namanya keys. Kemudian kita melakukan inisialisasi nomor pinnya, baru kemudian kita membuat objek keypad ya, yang kemudian kita bisa peroleh. Kemudian nanti dari metrik yang kita buat tadi atau dari array ini, kemudian ini jumlah pin dan kolom maupun barisnya. Nih ya dari sini row pin calls-nya sini. Nih ya nomor kolom dan nomor pinnya. Nah baru row calls-nya itu dari ini metriknya. Mohon maaf tadi saya kebalik. Row pins ini nomor pin dan nomor baris di untuk digital pinnya ya. Kemudian rows and calls-nya ini adalah metriknya tadi. Balik saya. Baru kita lihat di setup, tadi kita perlu mengoneksikannya ke serial monitor dengan perintah serial begini nih. Nah, kemudian barulah di loop-nya, oh lewat. Di loop-nya akan kita isikan dengan proses membaca data ya. Hmm. White loop-nya. Jadi ini kalau di copy paste kadang-kadang seperti ini ya. Ada karakter yang kemudian muncul. Kalau di compile kadang-kadang bisa error. Nah, oke. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini, kita akan membaca lagi, misalkan kita ganti nih key kelas 48. Ini nama variabelnya 48, 47. Key kelas 47, kemudian sama dengan keypad tadi. Keypadnya yang mana yo kira-kira nih? Yang ini ya, keypad yang ini. Kemudian ada perintah di turunannya. Ini adalah get key. Ini function turunannya nih. Jadi objeknya adalah keypad, kemudian mau diapakan? Oh, kita mau memperoleh apa namanya data tombol yang dipencet dengan menggunakan perintah atau function get key di sini. Kemudian karena tadi sudah kita ubah ini key kelas 47, di sini juga kita harus sesuaikan. Jika key kelas 47 itu ada gitu ya. Itu aja bahasa ini ya, bahasa kita. Bukan sama dengan ini, bukan sama dengan ini. Nanti kita lihat ya. Kalau sama dengan ini nanti kita bunyikan buzzer misalkan ya. Nanti satu pin kita hubungkan ke buzzer. Oke. Tapi sebelumnya ini dulu ya. Sebelumnya ini. Ini jika ada tombol yang ditekan gitu ya bahasanya. Bahasa di baris ini, baris 24 ini. Jika ada tombol yang ditekan, maka tampilkan atau cetak di serial monitornya apa yang ditekan itu. Jadi misalkan kalau tadi kita menekan tombol 1, nanti akan muncul tombol 1. Baik ini karena tadi key kelas 47 kita ganti, atau key menjadi key kelas 47, maka ini juga kita harus ganti. Nah, nanti ada tulisannya key press, kemudian eh, berikutnya akan muncul tombol apa yang ditekan. Nah, kemudian karena kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini, maka di program yang saya hilangkan ini dulu. Nah, ini ya. Saya belum hubungkan dia ke laptop, jadi dia tidak muncul di situ. Saya sekarang hubungkan ke laptop sini. Lihat ya, select boardnya sini, select, kemudian Mega. Ini kalau di Mepta kan dia pakai Mega or Mega 2560. Tapi kalau kita pun menggunakan Arduino Mega Pro Mini tetap sama ya. Kita tetap menggunakan konfigurasi papan atau boardnya ini yang Arduino Mega or Mega 2560. Sama ya. Port yang terhubung USB-nya adalah COM24 kebetulan di tempat saya ini. Baik, sudah ya. Nah, tapi sebelum kita mengupload yang ini, kita perlu mencobanya dengan program yang sederhana dulu.
Itu untuk menguji coba koneksi dari laptop kita ke Arduino Mega Pro Mini-nya. Jadi jangan langsung program yang rumit tadi. Nanti pada saat tidak jalan kita bingung. Jadi kita coba dulu apakah dia berfungsi apa tidak. Caranya kita membuka program Blink ya. Ini Blink. Blink itu kan ada di sini nih, files, kemudian examples, kemudian basic, Blink. Program Blink ini selalu menjadi andalan kami juga di tim robotika untuk kemudian menguji coba ataupun lagi error programnya kita kembalikan ke Blink. Karena pada saat kita upload Blink, dia akan hanya menyalakan lampu LED di sini satu pin yang ada di pin 13 itu ya. Jadi saya sampaikan, Arduino itu hampir semua jenis itu punya nanti digital pin yang terhubung ke LED itu adalah di pin 13. Mau dia Uno, mau dia Dagu, mau dia di Semila, di Milanov, ataupun Mega Pro Mini seperti ini. Dek, nanti LED-nya ada di sini ya, di pojok kanan atas. Bisa tunjuk pakai jari. Sini nanti munculnya dia. Nanti ada warna oranye kalau tidak salah. Baik, saya perlihatkan ke kamera seperti ini ya. Sekarang saya upload program Blink dulu ya. Sebelum program untuk membaca tombol tadi. Ini program Blink, Blink saya upload. Kawan-kawan nanti bisa lihat di situ. Nanti dia akan muncul yang kedap-kedip ya. Kelihatan nggak ya? Matthew lihat nggak Matthew? Ini ada LED yang kemudian nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Itulah program Blink tadi. Nah, itu ya. Warnanya oranye. Ini tidak bisa lebih dekat lagi nih. Bisa. Nah, itu sudah bisa lihat ya, yang di online ini. Ini kalau yang offline bisa lihat. Sudah dekat sekali nih ke kamera. Baik, saya mundurkan. Yang jatuh, Ada Pak, kelihatan dikit. kelihatan ya. Baik, terima kasih Harita. Kalau di simulator saya kira sudah juga dicoba ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan mencoba mengupload yang tadi ya. Ini program yang kita sudah buat tadi. Kemudian kita coba upload ke, oh tadi kurang loopnya ya, dan serial ya. Tadi yang saya upload ke grup sampai mana? Sampai create object. Oke. Sininya sudah serial, setupnya belum. Nah, ini sambungannya ya, saya berikan lagi di grup. Bukan bisa lihat. Baik, itu kita masuk ke programnya tadi ya. Nah, jangan lupa disimpan dulu ya. Ini saya pas dulu. Hari ini kuliah. Saya sebut kuliah ke-12 ya. Kelas 47. 6 Juni 2024. Oke, jangan lupa disimpan karena nanti kalau error kita masih punya arsip. Baik, sudah bisa Ridho. Kita lihat ya, Mega Pro Mini-nya itu ada di konfigurasi Arduino Mega. Kemudian COM-nya di COM 24. Kemudian programmernya sama seperti kemarin. Masih pakai AVR SPMK2 atau Mark II. Ya, sudah. Sekarang saya coba upload. Baik, sudah saya upload. Saya pindahkan dulu ini. Nah, sekarang saya pakai, atau kita pakai lihat. Kita melihat serial monitor ya. Control Shift M, boleh. Baud rate-nya tadi atau kecepatan transfer datanya adalah 115.200 bit per second. Maka di sininya juga, nah ini sudah menyesuaikan ya. Nah kawan-kawan bisa lihat di situ belum ada indikasi terpencet tombol apapun di situ. Sekarang saya atau mencoba menekan, nah, salah satu tombol ya. Ini tombol angka 1 nih. Tekan angka 1. Itu munculnya key press 1. Bisa dilihat. Hanya bisa lihat. Duh. Ya. Si Wildan bisa lihat. Baik, sekarang kemudian kita tekan angka yang lain.
Ini angka 4 ya. Bawahnya angka 7. Bawahnya lagi bintang. Nah, seperti itu ya. Nanti setelah itu kita bisa manfaatkan hasil penekanan tombol ini. Mau diapakan? Mau ditampilkan di LCD ataupun mau ditampilkan di buzzer atau apa? Sampai situ dulu. Sambil saya hubungkan buzzernya ya. Saya cari kabel satu lagi. Sambil jalan ya. Kalau yang sudah bisa programnya harusnya bisa kemudian menampilkan nih. Nah, ini kalau saya tekan misalkan di sini ya. Ini saya tekan huruf A, dia A terus munculnya situ. Nah, dan seterusnya ya. Kita akan penasaran kalau misalkan kita tekan angka tertentu nanti akan menyalakan buzzer gitu ya. Buzzernya akan nyala. Buzzer itu ada di pin atau di konektor 2 kalau tidak salah ingat ya. Saya hubungkan konektor 2 ya, buzzernya saya hubungkan konektor 2 dan saya hubungkan ke pin berapa ya yang gampang dijangkau. Saya lihat slide dulu ya. Yang gampang dijangkau itu pin berapa? Kok begini? Salah. Kelamaan sini. Nah, kadang panel ini harus dihilangkan. Slideshow, current slide. Nah, saya coba hubungkan ke pin yang tidak biasa kita gunakan ya. Ini pin berapa nih? Di atas itu pojok kanan atas 40 berapa? 48 ya? 46, 46. Saya hubungkan ke pojok sini ya. Pin yang jarang dilirik ya maksudnya. Nah, 46. Baik, jadi satu pin saya hubungkan ke pin 46 di sini. Di kalau sebentar saya tandai dulu ya. Ini kawan-kawan bisa lihat di sini ada pin 46, digital 46 tuh ini. Ini sini nih. Ini 46. Tuh, tulisannya jelek. Ya, coba hubungkan buzzernya ke situ. Jadi buzzer di pin konektor 2 konektor 1 mohon maaf. Benar, konektor 2. Buzzer konektor 2. Kita akan coba dulu ya buzzernya ini tadi. Kita masuk lagi ke program yang kita buat. Kemudian kita save as dulu. Eh ya boleh save as. Tapi kalau mau nyoba pinnya itu tadi kita pakai Blink saja ya, paling gampang pakai Blink. Blink tadi. Coba kawan-kawan kalau sudah dihubungkan tadi si buzzernya ke digital pin 46. Sekarang kita pakai yang buzzer ini, tapi kita pindah nih ya. Buzzer, pakai buzzer dan kita menggunakan Blink. Di sini kita ganti. Itu kan tulisannya pin mode 46 tadi ya kita ganti. Jadi LED bit ini kita ganti 46. Nah, katanya di sini bisa eh, langsung yang ganti LED built-innya semuanya pakai Ctrl D. Jadi saya blok Ctrl D, Ctrl D lagi. Nah, baru saya ketik 46. Nah, jadi semuanya terganti. Nah ya, kalau sudah sekarang saya upload yang blinknya dulu. Harusnya dia akan membunyikan. Nah, udah bunyi. Nah kan udah terlihat ya. Berarti program blinknya yang kemudian tadi terhubung ke pin 46 itu sudah jalan. Ini kayak listrik mau habis token gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan ke kawan-kawan, kalau kemudian menguji coba program, itu jangan program yang rumit itu kemudian langsung di-upload. Coba dulu yang sederhana. Ini saya matikan dulu ya beli anunya, buzzernya. Oke. Ini saya jadikan komentar, jadi tadi hanya menguji coba saja bahwa buzzernya bisa jalan. Nah, sekarang di sini tadi ya, bentar, saya hilangkan dulu ini karena dia mengganggu proses editing. Sekarang saya save as dulu. Kita jam 12 atau 19 menit. Mudah-mudahan cukup.
Ini saya save as dulu ya. Save as. Oh, nah. Saya simpan dulu ini, kemudian saya save as. Ya, kita akan eh, tambahkan di bagian loopnya sini ya. Nah, saya save as dulu. Nama filenya kurang lebih sama, tapi kita simpan dengan nama file baru yang belakangnya saya ganti dua. Jadi masih Mega Pro Keypad. Kemudian saya tambahkan buzzer. Buzzer. Kelas 47. Oke. Hmm? Invalid. Oke. Nah, salah lokasi. Baik ya, sekarang kita tambahkan di sini ya. Jadi nanti akan tampil dia di serial monitor, tapi akan kita juga tampilkan kalau dia menekan apa namanya angka tertentu ataupun karakter tertentu akan membunyikan buzzer ya. Kita tambahkan dulu di sini di atas buzzer pin ya. Eh, nah, kita langsung di setup modenya saja. Sini saya tambahkan di setup ya, pin mode, kemudian pin 8, bukan, 46 mohon maaf. Nah, ini pin untuk ke buzzer. Buzzernya ini. Jadi saya tambahkan satu pin 46, dia fungsinya sebagai output, kemudian itu secara fisik terhubung ke buzzer. Baik, sekarang kita akan baca juga di sini ya. Bukan baca, ya baca tadi apapun yang ditekan akan ditampilkan ke serial monitor. Tapi jika yang ditekan adalah karakter tertentu, maka akan kita lihat. Jika key kelas 47 itu sama dengan apa ya, bintang misalkan ya bintang, maka nanti si buzzernya ya kita kita beri data satu ya. Buzzer tadi ada di pin 46. Nah, kita beri ini digital write pin 46. Nah, ajan ya sambil jalan. Allah. Hati-hati. Allah. Baik, ini baris perintah yang terakhir ini adalah untuk ini menghidupkan dan ini mematikan ya. Kalau nanti karakternya yang diterima adalah bintang. Saya upload dulu ya sambil mendengarkan orang azan. Oke. Serial monitor kita lihat, tekan satu tidak berbunyi, tekan 4 tidak berbunyi, ya. Tekan 7 tidak berbunyi. Nah, sekarang kita tekan ini ya, mudah-mudahan bisa bunyi. Aduh, bunyi nggak? Belum bunyi ya. Nah, apa kurang ini? Apa kebalikannya? Jika sama dengan, oke, saya upload lagi. Tapi apostrofnya harus dua. Belum mau bunyi. Nah,
Hmm. Bentar ya, orang ajan. Tiga benar bintang aja kan selain itu. Ke kelas, ke kelas. Gimana sih kelas 47? Bentar ya. Kita lihat dulu. Kalau bintang,
If-nya ini yang belum beres ya. Bentar. Hmm. Oke. Oh, udah. Saya masukkan di dalam sini. Nah, dah. Jadi caranya harus dimasukkan di dalam if-nya pembacaan tombol ini ya. Nih, jadi gini. Ini kan kalau ditekan bintang, maka dia akan nyala buzzernya. Kalau ditekan yang lain, mati. Jadi kalau saya tekan bintang nih, kan bintang nyala. Tapi kalau saya tekan angka yang lain, dia mati.